Baik, izin Mojana ya, Bapak Pangulo dan para gamot sekalian, monitoring kita pada hari ini bukan terus berharap terselesaikannya yang ada di kuesioner. Sekarang kita harus memahami, memaknai, mengerti tujuan dari SDGs itu. Kalau definisinya, arti gamblangnya, temanya, SDGs itu apa sih artinya? Ya, definisinya SDGs itu ini dia, yang artinya apa? Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan maksudnya dengan bagaimana? Nah, Kementerian Desa menggodok sistem seperti ini, ya, menggodok sistem seperti ini berbasis SDGs ini agar desa memiliki kekuatan untuk mempertahankan ya hak-haknya gitu. Ini desa diarahkan Kementerian Desa untuk mempertahankan hak-haknya bila suatu saat nanti dibutuhkan ketika peralihan pergantian presiden. Ini di sini ini semua. Ya, jadi jangan sembarangan mendatang. Nah, kekuatan kita berbasis data di desa ini. Buktinya, jarak tempuh ke rumah sakit sangat jauh dan sulit. Perlu lagi dana desa itu. Begitu harapan Kementerian Desa. Digodok dengan baik regulasinya. Ya, seperti itu. Biar apa? Pengalaman sebelumnya. Mulai dari masa Pak Soeharto. Ya, transmigrasi dan namanya. Ya, masuk berganti presiden, masuk SPY NPM namanya, masuk Jokowi namanya dana desa, berganti setiap rejim berganti sistemnya dibikin. Nah, Kementerian Desa tidak mau ini, dia mau berkelanjutan berkepanjangan ini dana desa dengan sistem yang seperti ini juga tidak mau diganti. Sistemnya paham semua kita kan, gak mau dari rekening negara masuk ke rekening desa, dikelola melalui musyawarah desa. Nah, kalau bertukar nanti presidennya minta tukar aku mau seperti ini, harus melalui lembaga aku katanya. Masih melalui lembaga ini, kacau kita Bang lu. Kacau. Di mana ketua? Aku di sini. Tolonglah, ini perlu duit, ini perlu dana membangun desa. Datang minta tolong kalau lembaga. Tapi karena sistem seperti ini tetap ya dari rekening negara masuk ke rekening desa. Pahamkan itu kamu. Itu suarakan nanti ke masyarakatmu. Itu dia. Jadi sistemnya ada, itu dia tadi dengan musyawarah desa. Dibelanjakan sesuai dengan musyawarah desa. Terlepaslah kenakalan yang dilakukan mereka ini di Simalungunnya. Ya, mungkin apa yang kalian saksikan pun sudah berbeda ya. Tidak kita tampung di APBDes. Kenapa ini dibelanjakan? Ini Ojana harus betul-betul dievaluasi. Kenapa dipertanyakan? Ini akan telanjang, akan langsung menyerahkan dirinya di hadapan kita semua. Kenapa ini dibelikan tanpa ada diusulkan ketika musyawarah? Akan sampaikan keluh resahnya. Itu permasalahannya. Jelasnya, ruhnya dana desa itu adalah kebutuhan desa dan kearifan lokal. Sesuai dengan kebutuhanlah dibelanjakan. Seperti itu. Kebutuhan kita, apalagi kebutuhan kita infrastruktur. Nah, ikuti apa regulasi untuk infrastruktur? Ikutin. Seperti itu. Jangan belanjakan sesuai dengan banyaknya dana. Aku perlu untuk COVID. Tadi kita jelas di situ isi kuesioner. Tidak ada COVID di Nagori ini. Hati-hati membelanjakan yang 8%. Ya, kalau tak perlu belanja pernah yang banyak-banyak itu, guys. Secukupnya aja kebutuhan kita, ya udah kebutuhannya. 8% pagi itu bisa disilpakan. Nggak mesti dihabiskan itu. Silpakan buat kegiatan lain. Itu dia ya, sesuai dengan kebutuhan. Jangan sesuai dengan kebutuhan BPMN. Nggak ada cerita kita di sini. Nggak ada. Ini nanti BIMTEK ini, Pangulo, pengembalian ini. Karena yang melakukan BIMTEK itu yang boleh hanyalah pendamping desa, bukan BPMN. Makanya aku tidak mau jadi pelatih. Tidak mau aku jadi pelatih. Karena regulasi ku pelajari. Oh, tidak boleh. Terakhir kalau nanti ini ku ikutin BIMTEK yang dilakukan oleh BPMN, pengembalian korban lagi. Mana regulasinya? Permendagri yang selalu mereka agung-agungkan itu. Karena mereka barang-barang Permendagri yang dipegang, Permendes yang dipegang. Gak sadar diri mereka. Ini uang desa, uang Kementerian Desa.
seharusnya uang Kementerian Desa itu serahkan kepada desa untuk mengelolanya dan didampingi oleh pendamping desa. Itu dia. Pahamkan itu kamu. Nah, problem sekarang yang terjadi, barang-barang Kemendagri itulah yang dijual untuk ke desa. Kemendagri tidak kasih duit, tidak ada kasih anggaran. Yang ada kasih anggaran dana desa, Kementerian Desa. Jangan kita lupakan itu. Nah, belanjakanlah dana desa sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keuangan. Paham ya? Jadi kalau 8% katanya untuk apa PPKM-nya namanya itu, jangan dihabiskan PPKM 8%. Batas kemampuan kita, kebutuhan kita, jumlah penduduk tidak banyak. Dan di sini tidak ada COVID segala macam. Macam mana COVID mau sampai di sini? Jalannya pun lubang-lubang semua. Goyang, mana jadi? Wabah pun terbang. Tak ada itu, kan gitu sih. Udah, sekedarnya aja, gitu ya. Begitulah gambar sekalian. Nah, itu terkait pendataan yang saya bilangkan. Nih, SDGs ini untuk berkelanjutan, ya, untuk berkelanjutan. Ini kekuatan kita. Makanya datalah dengan yang ada yang di lapangan, sesuai dengan real di lapangan, ya, realita di lapangan. Kalau sulitkan, ya. Kalau sulitkan. Ini nanti yang betul-betul disampaikan oleh Menteri Desa di depan sidang paripurna DPR RI dan di depan Presiden, ya. Ini akan disampaikan ketika ini sudah selesai. Nah, berkelanjutan. Nah, ini akan dibahas terus. Nah, ini ya. Jadi ada partai yang bilang berhentikan dana desa katanya gitu ya. Jadi aku bilang jangan dipilih lagi partainya, bukan DPR RI-nya. Jangan dipilih partainya, kan gitu sih. Nah, itu dia. Ya, para kamu sekalian, kenapa harus kalian yang ditugaskan, yang harus kalian menjadi tim di lapangan, ya? Kenapa harus kalian? Itu perintah dari Kementerian Desa. Serahkan kepada kepala desa seluruhnya untuk membentuk tim Pokja pendata, ya, pendata di desa, langsung masyarakat desa itu sendiri, langsung masyarakat dusun itu sendiri. Karena apa? Gampang, kita percaya. Menteri Desa percaya. Karena apa? Gamot langsung mendata masyarakatnya. Dari mana cerita Gamot tidak kenal kondisi masyarakatnya? Di mana Gamot tidak kenal dengan masyarakatnya? Nah, kalau ada di sini Gamot tidak dikenal oleh masyarakatnya, mundur aja, ya, daripada mengganggu anggaran, ya. Biar sedikit tapi oke, daripada banyak menyemak, kan gitu. Ini dia. Kenapa Menteri Desa memerintahkan desa untuk membentuk tim harus asalnya orang masyarakat di desa sendiri? Kenapa tidak seperti statistika, BPSK dilakukan perekrutan secara nasional? Entah dari mana-mana. Contoh aku tinggal di Siantar, aku disuruh mendata di daerah ini Kecamatan Pandi. Dari mana aku kenal? Saya nggak penyelesaiannya di atas meja, di warung kopi, di kafe, di situ penyelesaiannya. Tapi kita ini tidak. Menteri Desa bilang data, pendatanya itu masyarakat desamu, ambil uangnya dari dana desamu, bukan hanya cakap-cakap. Kalau di Simalungun kan banyak cakap-cakap, beli ini kok ya, ibu ini ya, pokoknya nggak ada dana desa juga. Kalau ada dari APBD-nya, kalau ada dari Kemendagri silakan. Ini kan nggak ada. Yang diganggu uang kalian, uang desa. Pak Jokowi sendiri seorang presiden tidak mampu intervensi dengan dana desa. Dengan penggunaan besarannya kemana-mana nggak berani. Tetap musyawarah desa memutuskannya. Tetap musyawarah desa. Begitu Gamot menyampaikannya kepada masyarakat di dusun. Karena kalian paham ya, status kalian itu adalah presiden juga di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Presiden terendah dan terkecil di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kalian itu dilindungi oleh payung hukum yang cukup kuat untuk menjalankan tugas. Ya, ada payung hukum kalian melindungi kalian. Karena kalian adalah pemimpin di dusun. Jadi kalau kita jadi pemimpin lah. Tampillah jadi pemimpin yang punya karisma. Jangan sama kita dengan mereka yang di sana gitu. Jadi pemimpin, ayo. Harus mampu mempengaruhi masyarakatnya. Harus mampu dekat secara emosional kepada masyarakatnya. Itu gunanya Kodata dia. Datang kok ke rumahnya Kodata. Kondisi dia ada taknya berasnya lagi tahu. Kondisi dia putus sekolah dia tahu kita semua. Tuh emosional kita dekat, ya. Hubungan kedekatan itu jelas ada. Jalin komunikasi itu jelas baik gitu. Nah, ketika Gamot berdiri, ya. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita akan membuat schedule, ya. Ini punya RKTL semua ini nih. Gamot tidak bisa tidak punya RKTL, rencana kerja tidak lanjut, harus ada. Aku nanti minta ini.
aku nanti minta RKTL kan harus ada mulai bulan ini sampai bulan